Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat pagi. Nah, pastinya juga ini kembali hadir kita di UB Talk Show yang pastinya juga bersama saya Armian Nasri. Dan tentunya ini juga spesial sekali untuk edisi kali ini. Nah, kita juga bakal selalu mengangkat permasalahan-permasalahan yang pastinya juga nih yang relate yang dialami oleh banyak orang. Nah, dan pastinya juga nih khususnya untuk kali ini kepada ibu-ibu muda ya khususnya. Jadi nggak hanya ibu-ibu muda tapi juga mungkin yang sudah punya anak beberapa kali mungkin mengalami hal ini. Nah, jadi menarik sekali. Nah, ini untuk hari ini kita bakal mengangkat tema yaitu di balik senyuman ibu menguak baby blues dan cara mengatasinya ya. Nah, jadi pastinya juga ini di balik dari senyuman ibu yang tentunya juga kita tidak pernah tahu apakah seorang ibu itu mempunyai baby blues syndrome. Dan tentunya bagaimana mengatasinya. Nah, ini juga langsung aja nih di studio UB On TV sudah hadir narasumber kita. Yang pertama dari paling kanan dulu ya, Ibu Rodatul Nuzul ZA SST MKes. Dan tentunya bersama juga ini sudah hadir Ibu Kurnia Rahmayanti SPSI atau juga Sarjana Psikologi dan juga MSI ya. Nah, kondang juga sih gelarnya ya. Oke, selamat datang ini Ibu Rara dan juga Ibu Kurnia. Selamat datang. Iya, kok diam sih. Oke, dan pastinya juga ini kita terhubung juga nih di live TikTok kita ya, sekaligus live juga. Nah, selain itu juga kita tapping ya untuk hari ini. Nah, mungkin sebelum kita juga bakal menguak tentang permasalahan tentang baby blues ya. Nah, dan juga segala macam yang terjadi di baliknya, apa itu baby blues dan segala macam. Dan tentunya juga mungkin kita perkenalkan secara singkat dulu nih sama Ibu Rara dan juga Ibu Kurnia dulu nih, silakan. Saya dulu nih. Boleh. Baik, terima kasih selaku kepada host yang paling kece ya. Masya Jadi Allah. perkenalkan saya Rodatul Nuzul ZASSMKes ya. Biasa panggilannya ya. Kalau di lingkungan kampus paling familiar ya Bu Rara. Ya kan, kalau di rumah mah nggak ada yang kenal tuh namanya Bu Rara. Ya, jadi saya ketua program studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dan juga saya juga seorang dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan pada program studi Profesi Bidan. Dengan latar belakang keilmuan saya kesehatan reproduksi di ilmu kebidanan juga sih. Jadi kalau kita membahas tentang masalah baby blues ini, ya itu udah makanan sehari-hari saya, seperti itu loh. Oke, nah jadi ini orang yang tepat ya gitu untuk kita bisa mencari tahu dan membahas selengkapnya tentang baby blues ini. Oke, langsung nih selanjutnya untuk Ibu Kurnia, silakan Bu. Oke, baik. Perkenalkan saya Kurnia Rahmayanti. Background pendidikan saya itu S1-nya psikologi. Nah, di S2-nya saya di ilmu keluarga dan perkembangan anak. Nah, membahas tentang baby blues ini juga sangat terkait dengan ilmu keluarga. Iya, nah jadi ini Masya Allah ya, kita juga berkesempatan untuk bisa mengenal lebih jauh lagi dan juga pemahaman tentang baby blues dan segala macamnya. Oke, nah jadi mungkin kita mulai nih ini dengan Ibu Rara mungkin dulu. Nah jadi sebenarnya mungkin secara generalnya gitu ya, jadi mungkin ada ibu-ibu yang mungkin sudah mengalami tapi dia nggak tahu kalau itu ternyata bagian atau juga salah satu dari baby blues syndrome efek ya atau juga ya. Apa sih sebenarnya kalau bisa orang menanyakan gitu baby blues itu atau juga baby blues syndrome itu apa sih sebenarnya Bu Ra? Oke. Sebenarnya istilah baby blues ini kan nggak asing lagi ya. Iya. Ya kan. Dan fenomena terkait baby blues ini sebenarnya hampir dirasakan oleh seluruh perempuan ataupun ibu hamil yang dalam masa konsepsi gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari konsepnya baby blues ini sendiri adalah suatu gangguan, ya kan, pola emosi ya yang terjadi pada ibu, tapi puncaknya itu kapan? Pada saat pasca melahirkan. Nah, gitu. Berarti sudah mulai dari dia masa hamil dulu ya? Benar. Nah, jadi tanda gejalanya itu ataupun tanda dan gejalanya itu bisa timbul pada saat hamil. Pada saat hamil. Nah, pada saat kapan baby bluesnya itu muncul? Itu pasca melahirkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau seorang ibu yang mengalami baby blues ini berarti dia dalam kondisi di mana tidak mampu, misalnya tidak mampu dalam merawat bayinya ataupun menumbuhkan bonding antara ibu sama babynya, seperti itu ya. Nah, tapi gejala ini juga sudah awal muncul pada saat hamil. Nah, puncaknya itu pada saat setelah pasca melahirkan. Gitu. Nah, jadi lebih kepada mungkin
bukan nggak suka juga ya, atau cuma lebih kepada nggak mampu ya, stres gitu, nggak bisa jadi nggak siap segala macam. Jadi apa namanya, keadaan seorang ibu yang mengalami baby blues ini kan banyak disebabkan oleh beberapa faktor nih ya Pak Armia ya. Nah, antara lain misalnya keadaan cemas yang timbul secara tiba-tiba, ya kan. Kemudian antara tidak pede ataupun tidak gampang beradaptasi dengan kondisi yang baru atau lingkungan yang baru, seperti itu. Nah, lingkungan yang baru ini seperti apa maksudnya? Pada saat perubahan fisik yang dia alami pada saat hamil dan setelah melahirkan, nah itu juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya baby blues. Nah, kemudian kurangnya dukungan, ya, dukungan yang paling kalau pada ibu yang dukungan paling berpengaruh itu kan pasti otomatis kan dukungan dari suami, dari suami dan keluarga. Nah, tidak adanya ataupun kurangnya dukungan dari para pihak tersebut sehingga mungkin hal tersebutlah yang dapat menimbulkan baby blues pada si ibu. Oke, nah jadi mungkin kita lihat lagi ini ya, penyebabnya lebih detail. Oke, nah mungkin timbul pertanyaan ya. Nah jadi mungkin buat ibu-ibu di rumah, nah jadi ibu muda ataupun juga ya semua ibu-ibu lah ya, ini juga tidak menutup kemungkinan ya, mungkin yang sudah punya 5 anak juga masih ya. Benar sekali, dan itu nggak harus berpatokan pada ibu yang baru punya 1 anak, 2 anak. Itu. Nah ini kalau misalnya mungkin sama Bu Kurnia mungkin lebih bisa menjelaskan juga. Nah sebenarnya ini untuk membedakan ya depresi atau pasca melahirkan atau juga baby blues syndrome ini sebenarnya bagaimana sih membedakannya? Biasa kalau depresi itu mungkin ibu-ibu di rumah juga wah ini mungkin saya stres aja nih bukan karena baby blues atau apa. Jadi ya dia mungkin tidak ada tindak lanjut lagi ya mencari tahu tentang baby blues. Nah jadi membedakan kedua depresi pasca melahirkan atau juga stres dengan baby blues ini bagaimana bicara mungkin secara generalnya untuk membedakannya gitu. Oke, baik. Nah, terkadang memang kita ini seringnya salah nih mendefinisikan antara baby blues dengan depresi. Depresi postpartum ya, depresi pasca melahirkan. Nah, tetapi ini punya perbedaan yang sangat jelas antar keduanya. Walaupun nantinya tadi Bu Rara udah menyampaikan bahwa ada beberapa gejala awalnya itu sama. Tapi kelanjutannya itu yang berbeda. Artinya tingkatnya. Nah, depresi yang parah itu udah ke tingkat depresi postpartum. Tapi kalau yang masih baby blues itu masih ringan dan itu umum. Dan akan mereda dengan sendirinya nantinya. Sekitar 1 sampai 2 minggu itu akan mereda dengan sendirinya. Itu kalau depresi? Baby blues. Kalau depresi itu tidak, itu bertahan lama. Lama dan memang harus ada intervensi dari profesional untuk menanganinya. Karena apa itu bisa jadi sampai tahunan atau bulan, bisa terjadi. Dan beberapa tadi perubahan mood swing dan yang lainnya itu kan terjadi ya di baby blues ya. Tetapi kalau untuk depresi itu ditambah lagi tadi bonding dengan anak itu dia kurang bisa melakukan bondingnya atau membangun kelekatan ya, attachment dengan baiknya. Terus yang kedua juga perasaan ingin menyakiti diri sendiri dan baiknya tersendiri. Itu kalau baby blues. Itu kalau depresi. Depresi ya. Depresi lebih ekstrim lagi lah ya. Lebih ekstrim karena memang tingkatnya kan lebih parah ya. Dan menarik diri dari lingkungan. Nah, baik itu dari lingkungan suami, lingkungan keluarga, bahkan lingkungan teman-temannya. Dan ada nantinya kadang-kala depresi itu juga muncul karena pola makannya itu berubah. Ada yang sangat punya keinginan nafsu makannya banyak, makan bertambah, tapi ada nafsu makannya itu berkurang. Termasuk gejala insomnia itu juga, hingga pada akhirnya nantinya dalam kehidupannya baik itu di keluarga atau dengan anaknya itu bermasalah. Jadi makanya kalau untuk depresi postpartum ini harus segera ditangani ya Bu Rara ya, ke profesionalnya. Nah itu dia ya pastinya juga bisa yang membedakan ya. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah yang mungkin wah ini saya mengalami gejala seperti ini ataupun yang baby blues atau yang benar-benar depresi pasca melahirkan gitu ya. Nah jadi itu juga mungkin ciri-cirinya gitu. Nah nah terus ini kalau misalnya gejala-gejala yang paling sering gitu ya yang dialami oleh ibu-ibu yang mengalami baby blues ini apa sih gitu? Dari mana? Paling sering kalau gejala yang paling sering timbul nih ya. Ini mungkin di awal-awalnya ya. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah juga supaya bisa deteksi dini gitu. Jadi jangan sampai udah separah gitu ya. Jadi kalau kondisinya kan ini baby blues ini terjadi pada ibu postpartum, pasca persalinan ya kan, setelah melahirkan. Nah, biasanya kalau ibu-ibu yang normal
itu kan dia keinginan nafsu makannya kan bertambah karena dia juga menyusui. Iya benar. Ya, tapi kalau pada ibu yang mengalami baby blues kan itu kurangnya nafsu makan. Oke. Ya, kemudian tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ya kan. Nah, itu salah satu gejala umum yang timbul ataupun gejala umum yang sering yang timbul pada ibu yang mengalami baby blues. Kemudian dia kurangnya percaya diri gitu, tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu tadi ya. Itu kan salah satu gejala yang timbul dan umum terjadi pada ibu yang mengalami baby blues. Nah, nanti kalau misalnya gejala tersebut sudah timbul, pihak mana yang akan dirugikan? Tentunya siapa? Bayinya, seperti itu ya kan? Dan dia sendiri. Dan si ibunya sendiri. Seperti itu karena fisiologisnya seorang wanita ketika dia dari proses hamil hingga dia pasca persalinan, kemudian dia menyusui, itu kan perubahan fisik yang dialami oleh si ibu itu sangat signifikan ya, karena apa? Berhubungan dengan hormon. Nah kan, jadi hormon yang terjadi yang ada pada tubuh si ibu dari masa hamil hingga dia persalinan itu kan hormon itu kan terus bekerja, terus berfungsi. Contohnya pada ibu yang setelah melahirkan kodratnya kan dia untuk menyusui nih. Nah, jadi produksi ASI itu kan terus ada. Nah, jadi kalau misalnya tidak disalurkan atau diberikan kepada si bayi, otomatis kan itu akan bertambah frekuensinya akan bertambah. Dan itu menyebabkan apa? Kesakitan pada si ibu. Seperti itu. Nah mungkin sebelum kita juga break sebentar, mungkin ada sedikit tambahan mungkin kalau dari Ibu Kurnia gitu ya. Jadi kalau misalnya gejala yang dialami itu mungkin lebih kepada fisik atau juga yang dirasain gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dari sisi psikologis atau juga pikiran atau apa gitu, ada nggak sih Bu yang mungkin untuk gejala-gejalanya mungkin lebih kepada untuk baby blues ini ya, karena kita berbicara tentang baby blues bukan depresi tadi ya. Tadi gejala psikologisnya tadi keinginan untuk dekat dengan anak itu juga berkurang. Nafsu makan itu juga termasuk gejala psikologis dari si ibu dan juga perasaan stresnya itu muncul. Jadi hormon kortisol itu kan memicu. Jadi ada stresornya, mungkin tangis bayi saja itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman, sangat mengganggu gitu ya. Jadi akibatnya apa? Itu tadi psikologisnya jadi bermasalah karena perubahan fisiologisnya. Nah, dari jam tidur itu juga sangat berubah. Ya kan, dari dia masa sebelum melahirkan itu dia tidurnya berbeda jamnya, setelah melahirkan dia harus mengurus anaknya. Nah pemirsa itu dia pasti juga untuk part pertama dan tentunya juga jangan kemana-mana karena kita juga akan kembali lagi setelah beberapa program berikut ini. Nah tetap di UB Talk Show. Nah kita juga masih membahas tentang di balik senyuman ibu dan tentunya juga menguak fenomena baby blues yang tentunya juga bagaimana juga cara mengatasinya bersama Ibu Rara dan juga Ibu Kurnia. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk Show. We'll be right back.